Tuhan itu memberitahu bahwa telah lahir bagi dunia ini. Bukan hanya bagi orang Israel, bagi dunia dan bagi agama apa saja. Karena diperkirakan mereka orang-orang Zoroaster. Kalau hati mereka itu terbuka dan merindukan akan keselamatan yang besar dari pencipta langit dan bumi, dan mereka mengikuti akan tanda yang merupakan panggilan surgawi itu, mereka akan ketemu dengan pribadi Yesus Kristus Tuhan. Shalom saudaraku. Saudara, dalam suasana Natal semacam ini, di dalam kisah-kisah Natal tentunya kita tidak lupa akan adanya tokoh yang disebut orang-orang Majus dari timur. Nah, saudara, itu tertulis di dalam Matius pasal yang kedua, di mana ada, ya biasanya digambarkan sebagai 3 orang, ya, tapi sebetulnya tidak disebut secara jelas jumlahnya 3, ya, beberapa begitu ya, kalau Alkitab katakan. Coba kita lihat firman-Nya dari Matius pasal 2. Nanti kita akan coba bedah dan teliti siapakah orang-orang Majus itu dan apa makna rohani atau berkat rohani di dalam suasana Natal kita ketika kita membahas tentang orang-orang Majus tersebut. Saudara, di dalam Matius 2 ayat yang pertama dikatakan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, saudara, kita tahu ya, perjalanan dari timur yang dimaksud itu banyak penafsir sepakat bahwa itu adalah Persia, saudara ya. Datang dari timur ke Yerusalem, itu perjalanan menempuh waktu yang tidak singkat, saudara, pada zaman itu. Dan mereka karena melihat bintang yang diteliti di timur itu, mereka mendapatkan keyakinan bahwa ada seorang raja yang lahir di Yerusalem, dan mereka pergi untuk mempersembahkan persembahan-persembahan, dan mereka akan menyembah raja tersebut. Jadi ini luar biasa, saudara. Nanti kita akan bahas ya bagaimana sikap dari orang-orang Majus itu terhadap temuan bintang yang meyakinkan mereka akan adanya seorang raja yang lahir. Ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya, nah, saya tidak bacakan, dan sampailah mereka nanti, karena mereka mencari di Yerusalem, Herodes mendengar dan Herodes memanggil mereka, dan Herodes pun juga akhirnya menyatakan pada mereka supaya mereka pergi dan menyelidiki anak yang lahir itu, bayi yang lahir itu sesungguhnya siapa begitu dan ada di mana begitu ya. Nah, kita lihat, saudara, karena Herodes tanya-tanya pada ahli Taurat bilang di Bethlehem gitu ya. Jadi Bethlehem yang mana? Nah, ini kebetulan ada orang-orang Majus, dia mau memakai orang-orang Majus itu untuk menyelidiki. Niat Herodes mau membunuh, saudara, karena kalau ada raja yang lahir ini akan jadi saingan buat dia. Ya, jadi demikian kisahnya. Ayat 8 kita lompat. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Disebut anak karena memang ini ada jeda waktu, saudara. Perjalanan mereka mungkin berbulan-bulan atau bahkan mungkin lebih dari setahun. Kalau nanti kita lihat bahwa pembunuhan anak-anak yang diperintahkan Herodes itu, setelah peristiwa orang Majus ini, itu 2 tahun ke bawah yang dibantai. Jadi memang jarak waktunya itu diperkirakan itu sejak orang-orang Majus itu melihat bintang di timur. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ya, dia bohong, saudaraku ya. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, behold, bintang yang mereka lihat di timur yang kemudian hilang itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Yesus disebut anak ya, bukan bayi lagi ya, anak, karena sudah bertumbuh. Ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, rumah, saudara, bukan kandang lagi ya, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Wow,
satu penghormatan, satu pemujaan yang tulus dari orang-orang Majus itu, menyembah akan anak-anak, kanak-kanak Yesus itu. Mereka pun membuka tempat harta bendanya yang sudah dipersiapkan dari Persia, saudaraku, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini ada makna rohaninya, nanti kita singgung, saudara ya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali pada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi Tuhan campur tangan, kamu tidak usah balik ke istana Herodes untuk memberitahu, kamu langsung pulang aja lewat jalan lain. Ya, Herodesnya nanti marah, saudaraku ya, karena merasa ini orang-orang Majus kok tidak bisa dipakai oleh dia. Nah, saudara, saya tidak akan bahas itu, saya akan bahas tentang siapa orang Majus itu. Dalam bahasa Yunani itu tertulis magos, di Indonesia kan jadi Majus gitu ya. Versi King James Version menerjemahkannya dengan wise men, orang-orang bijak. Nah, siapakah mereka itu? Tidak disebut, saudara, tapi mereka orang-orang bijak dari timur. Timurnya mana? Banyak penafsir sepakat mengatakan Persia. Nah, di Persia itu ada orang-orang bijak pada masa itu, saudaraku. Orang-orang cerdik cendekia, orang-orang bijak, ahli-ahli perbintangan. Dan mereka itu cendekiawan yang religius, saudara. Sehingga banyak orang yang menafsirkan bahwa kemungkinan besar orang-orang Majus itu adalah imam-imam Zoroastrian atau agama Zoroaster, saudara ya, dari Persia, yang pada waktu itu diyakini oleh orang-orang Persia. Nah, rupa-rupanya mereka itu juga punya pengharapan akan datangnya seorang raja besar, raja mulia di atas muka bumi ini. Dan keyakinan itu kuat ada pada para imam-imam Zoroaster itu. Dan ada kelompok tertentu, orang-orang elit, yaitu cendekiawan yang religius, ahli perbintangan itu, meneliti pergerakan bintang. Dan mereka itu menafsirkan tanda-tanda kosmik. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Kalau di Jawa itu kan dulu pernah ya, asal ada lintang kemukus, ingat ya saudaraku ya, tahun 60 berapa tuh, 5 itu ada lintang kemukus, dan itu banyak orang menafsirkan itu pertanda akan adanya bencana, dan kemudian peristiwa terjadi pemberontakan G30S PKI. Nah, itu lintang kemukus itu ditafsir oleh orang-orang bijak di Jawa ini sebagai pertanda. Demikian hal yang sama di zaman Tuhan Yesus, orang-orang yang di Persia itu ada yang mengkhususkan diri meneliti. Nah, mereka mencari makna ilahi di balik fenomena alam yang tidak umum gitu ya. Nah, mereka memang religius, saudara, dan mereka non-Yahudi, ya, mereka orang Persia. Kalau saudara pergi ke gereja Nativity, itu menarik, saudara. Di depan itu, di gereja itu ada mosaik, mosaik apa itu? Semacam gambar yang terbuat dari semen itu ya, dari patung, entah dipahat atau diapakan. Itu adalah 3 orang Persia dengan pakaian kebesaran Persia yang terpampang di pintu depan, di atas gitu, saudara. Nah, itu riwayatnya dulu ketika orang-orang dari Persia menyerbu Yerusalem dan ingin menghancurkan, sampai di gereja itu mereka melihat itu gambar itu ya, gambar yang dipahat di dinding gereja itu. Mereka melihat, loh, ini kan kita, ini teman kita sendiri, ini kan orang-orang kita, pakaian kita ya, sorbannya sorban kita. Jadi ini tempat ya, gereja ini tidak boleh disentuh gitu ya. Jadi itu penggambaran, karena Nativity kan gereja kelahiran Tuhan Yesus, itu penggambaran dari orang-orang Majus, saudaraku ya. Nah, apakah mereka raja? Itu jadi tanda tanya ya, kings, apakah mereka raja-raja? Yang jelas mereka kaya, saudara ya, karena melakukan perjalanan jauh itu biayanya mahal, dan mereka juga menghadap kepada Raja Herodes, pasti mereka adalah orang-orang yang besar ya, bukan orang kebanyakan, ini orang-orang istimewa. Tetapi apakah mereka raja? Nah, ini tafsir, saudara. Mulai abad ke-6, gereja ada yang menafsirkan bahwa mereka itu raja-raja. Nah, kita lihat, saudara, karena gereja mengkaitkan dengan ayat di Perjanjian Lama, Yesaya 60 ayat 3. Saya bacakan, saudaraku ya. Ini tafsir, saudara ya. Jadi apakah benar mereka itu raja atau tidak, itu tentunya tidak ada yang tahu ya kepastiannya.
Maaf, ini saya cari Yesaya 60 ayat yang ketiga. Dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Yesus kan terang dunia. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu, terbit bagi Israel. Itu raja-raja itu datang. Nah, ini ditafsirkan bahwa yang datang dari bangsa lain, dari Persia, yaitu orang-orang Majus, itu adalah raja-raja, begitu ya. Karena mereka kaya, mereka persembahkan emas, kemenyan, dan mur. Itu barang-barang mewah yang sangat mahal harganya. Ya, itu mungkin penggenapan dari ini, begitu. Itu abad ke-6, saudara. Tapi sebelum itu tidak disebut bahwa mereka raja. Mereka hanya wise men, orang bijak, ahli perbintangan, cendekiawan religius dari Persia. Nah, sekarang kita akan belajar makna teologis. Ini suasana Natal, kita mempelajari tentang orang Majus. Saudaraku, sesungguhnya datangnya orang Majus yang menyembah Yesus, mereka mencari dengan tekun, saudaraku ya, sampai bertahun, mungkin 1 tahun perjalanan mereka gitu ya, sampai bayi itu menjadi anak-anak. Nah, ini adalah gambaran bahwa bangsa-bangsa di luar Israel, di luar bangsa Yahudi, itu ternyata dipanggil oleh Tuhan. Tuhan itu memberitahu bahwa telah lahir bagi dunia ini. Bukan hanya bagi orang Israel, bagi dunia dan bagi agama apa saja. Karena diperkirakan mereka orang-orang Zoroaster. Kalau hati mereka itu terbuka dan merindukan akan keselamatan yang besar dari pencipta langit dan bumi, dan mereka mengikuti akan tanda yang merupakan panggilan surgawi itu, mereka akan ketemu dengan pribadi Yesus Kristus Tuhan. Itu makna teologisnya, saudaraku. Bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, bukan juru selamat orang Israel saja. Bahkan ironis, orang Israel menolak, ya saudaraku, ya orang-orang Yahudi menolak Yesus. Hanya murid-murid saja yang menerima. Tetapi barang siapa menerima dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, kemudian yang kedua, pengakuan Yesus Kristus sebagai Raja. Ini penting, saudara. Karena apa? Dalam tafsir rohani, persembahan-persembahan yang mereka lakukan, pertama mereka menyembah, ya saudaraku. Menyembah itu berarti menghormati, ini Raja, proskuneo. Jadi mereka menyembah. Betul-betul sujud, saudaraku. Padahal ini kan orang-orang besar. Nyembah kanak-kanak Yesus itu. Dengan membuka harta benda mereka dan memberikan persembahan, yaitu emas. Emas itu lambang, makna rohaninya adalah raja. Mahal harganya, precious, dan dipersembahkan kepada sang raja. Kemenyan itu gambaran dari imam. Kita tahu ya, imam itu selalu mempersembahkan ukupan kemenyan. Jadi Yesus itu raja dan imam, tetapi mur itu lambang penderitaan dan kematian Yesus. Jadi ada satu nubuatan yang tersembunyi, ya hidden prophecy di sini, di mana orang-orang Majus itu memberikan persembahan-persembahan, tapi sebenarnya merupakan gambaran bahwa Yesus itu adalah raja, Yesus itu adalah imam besar bagi kita, perantara bagi kita, sehingga kita boleh diterima oleh Bapa Surgawi, tapi dia adalah penebus untuk terjadinya ini pemulihan hubungan antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus ini. Dialah anak domba yang tersembelih. Saudara, luar biasa ya. Jadi ada makna teologis yang sangat dalam dengan hadirnya orang-orang Majus itu mencari dan menemukan Yesus Kristus dan menyembahnya, memberikan persembahan-persembahan tadi. Nah, sekarang pandangan bapak-bapak gereja, ini saya cari datanya, menarik bahwa bapak-bapak gereja itu ya semuanya sepakat, saudara. Irenaeus itu mengatakan Majus adalah lambang bangsa-bangsa lain yang percaya pada Yesus. Jadi siapapun orang di hari Natal ini, dari latar belakang agama apa, bangsa apa, kalau betul-betul mencari kebenaran, mereka akan seperti orang Majus. Tuntunannya, saudaraku, tuntunan bintang itu tentunya macam-macam kalau zaman sekarang. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian yang menarik. Ada seorang om ini ya umurnya sudah tua, dia anaknya sudah Kristen, ya menantunya Kristen, cucunya Kristen. Tapi om ini seorang yang punya pendidikan tinggi dan dia suka filsafat-filsafat begitu ya.
Dia berkata bahwa semua agama itu baik begitu ya. Sehingga dia bilang kamu Kristen baik gitu. Kamu ikut Yesus baik, tapi agama-agama lain itu juga baik gitu ya. Dia prinsip seperti itu sering kita jumpai ya pada orang-orang yang baik, saudaraku ya. Nah, sampai satu hari ketika Om ini merenung, dia ini pintar saudaraku, dia bisa bahasa Mandarin. Jadi dia baca bahasa Mandarin itu bisa, tulisan huruf-huruf Mandarin bisa, bahasa Inggris bisa. Jadi orang pintar, sudah tua orang pintar. Tiba-tiba Roh Kudus itu bicara pada dia. Ini panggilan ini kalau saya tafsirkan terkait dengan kisah orang Majus ini bintang yang menuntun dia kepada siapa? Yesus. Tiba-tiba Roh Kudus itu menjelaskan pada dia. Kalau tulisan Tionghoa itu bagaimana cara nulisnya? Yang asli itu dari atas ke bawah, saudara. Yang kuno ya. Betul ya, dari atas ke bawah. Makanya tulisan-tulisan itu puisi-puisi, kata-kata bijak itu yang dengan huruf-huruf Mandarin itu kan memanjang ke bawah. Tapi ada juga yang sekarang modern dibuat gini ya. Kemudian kalau Arab, Ibrani dan sebagainya nulisnya gimana? Dari kanan ke kiri. Ya. Betul ya saudara ya, huruf Arab. Kemudian kalau bahasa Inggris, bahasa Yunani dan sebagainya, Indonesia dan sebagainya, dari kiri ke kanan. Kemudian, bling, tiba-tiba dia bilang, loh ini kan salib. Atas bawah, kanan kiri, kiri kanan. Kemudian dia langsung panggil anaknya, dia berkata, Papa mau terima Yesus Kristus sebagai juru selamat Papa. Dan dia bukan hanya bagi orang Kristen, dia bagi semua bangsa. Dia telah mati. Dia sudah dengar Injil, saudaraku. Tapi ini tuntunan ini adalah bintang Bethlehem itu, saudara. Dari orang yang belum ngerti, dia dipimpin. Jadi Majus itu lambang panggilan kepada bangsa-bangsa untuk percaya kepada Kristus. Nah, bagaimana dengan Santo Agustinus, saudara? Santo Agustinus berkata, mereka mewakili dunia Gentiles, dunia kafir, ya goyim, yang datang pada terang sejati. Ya sama saudaraku ya. Jadi bintang itu fenomena khusus yang diceritakan di dalam Alkitab ini dari Allah untuk menuntun para pencari kebenaran. Saudara, pesan Natal untuk Anda yang mendengarkan, kalau Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda dipanggil. Mungkin Anda mendengarkan akan kisah orang Majus dari channel kami ini, dan Anda bertanya-tanya, mengapa kok hanya Yesus gitu ya, yang dikatakan sebagai Juru Selamat? Ya karena memang dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui dia. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.